Dalam peristiwa hari ini kita sedang beribadah untuk memperingati di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saya, bagi Bapak Ibu yang beriman dan percaya serta mengenal Dia di dalam kehidupan di tengah dunia. Tetapi untuk memahami lebih dalam lagi Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini memberikan kita sebuah tema, yaitu Kristus naik, kita diperlukan. Ketika kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, kalau kita membacanya ini seperti teks perpisahan. Tetapi Bapak Ibu, perpisahan dalam teks ini bukanlah perpisahan yang menyedihkan. Karena di sini Tuhan Yesus bukan hanya sekedar berpamitan, tetapi Ia membekali, mengutus, menjanjikan, dan memberkati lalu Dia. Dan para murid yang menyaksikan peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, bukan justru dalam perpisahan itu mereka menangis, mereka bersedih, mereka galau, tidak. Tetapi mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Artinya Bapak Ibu, sesuatu yang besar terjadi di sana. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan menemukan sesuatu yang besar itu masih terus bekerja untuk kita, di dalam kita, dan melalui kita. Ketika saya membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya menemukan 3 tema besar yang mengalir dalam teks ini. Dan ketiga ini seperti saling terhubung seperti mata rantai, di mana Kristus yang membuka, Kristus yang mengutus, dan Kristus yang memperlengkapi. Jadi ketiganya ini Bapak Ibu Saudara, ini berpusat pada satu keyakinan, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu bukanlah akhir dari kepedulian, akhir dari kebersamaannya kepada kita, tetapi itu merupakan awal dari cara kerjanya yang lebih penuh dan lebih dalam. Kita kembali ke dalam teks Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 45, di sini firman Tuhan dimulai dengan perkataan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi Bapak Ibu, sebelum Yesus terangkat dan naik ke surga, ada satu hal yang Ia lakukan, dan terkadang Bapak Ibu, apa yang Ia lakukan ini terlewatkan dalam bacaan kita, di mana Yesus membuka pikiran para murid-Nya. Jadi apa yang dilakukan Yesus ini Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar hal kecil. Apa yang dilakukan Yesus ini bukan hanya sekedar hal yang biasa, tetapi Dia membuka pikiran murid-muridnya. Bukan berarti murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan. Bukan berarti yang membuka pikiran murid-murid Yesus adalah orang-orang yang bodoh. Bukan Bapak Ibu. Mereka sudah 3 tahun bersama Yesus. Mereka sudah mendengar khotbah dan ceramah-ceramah Yesus. Mereka sudah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan. Bahkan diutus dari 12 murid ini 22 orang untuk boleh melayani sesama. Tetapi di saat yang sama Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas mencatat bahwa berkali-kali mereka tidak paham, berkali-kali mereka tidak mengerti. Jadi ketika Yesus berbicara tentang penderitaan dan kebangkitannya, kalau kita perhatikan dalam ayat 34, mereka justru takut. Mereka mengira Yesus itu adalah hantu Bapak Ibu Saudara. Sehingga di sini ketika Yesus berbicara kepada mereka dengan membuka pikiran mereka, kenapa kira-kira Dia membuka pikiran para murid Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan karena mereka bodoh, kalau bukan karena ketidaktahuan mereka. Jadi Bapak Ibu, Yesus membuka pikiran para murid ini karena ada masalah yang ada di dalam diri para murid. Jadi masalah yang ada di dalam diri para murid adalah masalah di dalam hati dan masalah di dalam pikiran
yang tertutup. Artinya di sana Bapak Ibu ada tabir, ada sebuah tembok yang begitu besar, dan tabir itu, tembok itu tidak bisa disingkirkan hanya dengan penjelasan yang panjang, hanya dengan penjelasan yang penuh dengan logika, hanya dengan penjelasan yang penuh dengan argumentasi yang logis. Bukan. Jadi dua tembok yang besar itu dalam hati dan pikiran mereka itu hanya bisa disingkirkan lewat tangan Yesus sendiri. Maka disinilah dia melakukan. Sebelum dia naik, ia membuka. Kata membuka dalam bahasa Yunani adalah iano, ibu. Adalah kata yang sama yang juga dipakai oleh Yesus ketika Yesus berjalan bersama dengan dua murid ketika dalam perjalanan menuju Emmaus, di mana dia bukan hanya sekedar menjelaskan, tetapi Yesus meningkatkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Jadi dua tabir yang dijelaskan oleh Yesus, yang dibuka oleh Yesus ini Bapak Ibu. Pertama, tabir yang menyeluruhi Alkitab ataupun kitab suci, sehingga para murid di sini bisa melihat bagaimana isi dari seluruh kitab perjanjian lama, mulai dari kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, di mana dari ketiga kitab ini semuanya mengarah bermuara kepada Yesus Kristus. Jadi pemahaman dalam pikiran mereka ini pun terbuka. Wah, ternyata dalam perjanjian lama semuanya mengarah tentang peristiwa identitas kehidupan Yesus Kristus. Lalu tabir yang kedua yang dibukakan Bapak Ibu Saudara, ini adalah tabir yang menyelubungi hati mereka sebagai manusia, sehingga mereka memahami kebenaran yang mereka dengar bukan hanya untuk dimengerti secara intelektual, tapi kebenaran itu membuka mereka untuk boleh masuk dalam hati mereka dan mengubah kehidupan mereka. Jadi kedua hal ini Bapak Ibu Saudara yang menyelubungi hati manusia, sehingga kebenaran yang mereka dengar bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk dipahami dan dilakukan. Dan ketika Yesus melakukan itu Bapak Ibu Saudara, ia bukan hanya membukakan kitab suci kepada mereka, tapi dia membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada para murid Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini tidak jauh-jauh dari kehidupan kita. Banyak mungkin di antara kita yang sudah bertahun-tahun membaca Alkitab. Banyak di antara kita yang sudah berpuluh-puluh tahun duduk di dalam gereja, di bangku gereja, mendengarkan firman Tuhan. Tapi terkadang setelah berpuluh-puluh tahun, bahkan belasan tahun kita duduk di gereja mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan fakta, tapi rasanya ada saja kadang momen di mana firman Tuhan itu tidak menyantol atau tidak lengket di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena terkadang Bapak Ibu kita tahu teorinya, kita tahu intinya, kita tahu maknanya, tetapi kita tidak merasakan dampaknya secara nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus yang naik ke surga melalui rohnya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia masih terus membuka pikiran kita. Dia masih mau terus membuka hati kita. Bukan karena kita pintar ataupun rajin berdoa, tetapi karena memang sudah itulah tugasnya Roh Kudus untuk boleh membuka pikiran kita, membuka hati kita, supaya kita mengerti dan memahami serta melaksanakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap satu ayat kalau kita baca Bapak Ibu, tiba-tiba satu ayat ini kalau kita baca seperti memberikan kekuatan, seperti berbicara langsung terhadap situasi yang sedang kita hadapi, itulah tandanya bahwa Roh itu sedang bekerja menolong kita membuka pikiran dan juga hati. Jadi itulah tangan Kristus yang terangkat ke surga yang masih menyentuh pikiran kita dan saya. Jadi Bapak Ibu,
Di dalam khotbah ini saya mau sampaikan bahwa kita tidak bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dengan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Kita perlu datang kepada firman itu dengan kerendahan hati. Artinya meminta Sang Pembuka itu untuk membuka pikiran dan hati kita. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu, Daud pun pernah berkata demikian. Di mana dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 18 Daud berkata, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tuhan." Jadi doa yang disampaikan Daud ini Bapak Ibu bukan karena dia malas belajar, bukan karena dia malas membuka kitab Taurat, tetapi itu adalah doa orang yang tahu bahwa pemahaman yang sejati adalah anugerah, bukan pencapaian manusia. Jadi setelah Yesus membuka pikiran para murid, membuka hati para murid, bahkan pada saat ini mengingatkan kita Bapak Ibu, supaya kita mengerti firman Tuhan, membuka hati kita untuk firman Tuhan, Yesus melanjutkan di dalam ayat 48, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Jadi Bapak Ibu, Yesus tidak katakan, "Sekarang renungkan dulu baik-baik, sudah membuka hati, sudah membuka pikiran. Renungkanlah baik-baik, kalau sudah siap, bersaksilah." Bukan itu yang Yesus katakan. Tapi yang Yesus katakan adalah, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Bukan kamu akan menjadi saksi, bukan kalau kamu siap barulah menjadi saksi. Tapi yang Yesus katakan adalah, "Kamu adalah saksi." Artinya Bapak Ibu, sekarang, saat ini, dengan segala keterbatasan yang ada. Jadi para murid Bapak Ibu yang diutus itu bukanlah orang-orang yang sempurna. Karena dalam teks Injil Lukas ini, Petrus baru saja 3 kali menyangkal Yesus. Mereka semua lari saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan dalam perjumpaan pertama setelah kebangkitan Yesus, Lukas mencatat bahwa mereka terkejut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bahkan setelah semua yang mereka lihat. Jadi orang yang diutus oleh Yesus ini Bapak Ibu bukanlah orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang masih bingung, para murid yang masih tahu, para murid yang masih ragu. Dan kepada orang-orang yang demikian, Yesus katakan, "Kamu adalah saksi." Jadi di sini Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Yesus sangat spesifik berbicara tentang apa yang harus diberitakan. Jadi bukan tentang cerita umum mengenai jadilah baik, beritakan itu, atau hiduplah dengan penuh kasih, beritakanlah itu. Bukan itu yang diminta Yesus untuk disaksikan oleh para murid. Tapi yang diminta Yesus Bapak Ibu Saudara secara spesifik itu ada di dalam ayat yang ke-46 sampai 47. Ada 3 hal yang dia tegaskan dari ayat 46 sampai ayat 47. Pertama, Kristus menderita. Itulah yang harus disaksikan para murid. Kristus menderita. Jadi mungkin kita sudah paham Bapak Ibu, kita sudah mengerti. Karena penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu bukan sekedar kecelakaan sejarah. Karena itu ada tertulis. Artinya menjadi bagian dari rencana kekal Allah. Salib itu bukanlah kekalahan yang diselamatkan oleh kebangkitan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa salib itu merupakan jantung dari rencana penebusan. Karena itu Bapak Ibu, para murid itu tidak boleh malu untuk memberitakan tentang salib. Para murid tidak boleh malu membicarakan tentang penderitaan yang sudah Yesus alami. Karena salib, karena penderitaan itu adalah jantung dan rencana penebusan. Itu yang pertama, yang spesifik yang harus disaksikan oleh para murid. Yang kedua Bapak Ibu, Kristus bangkit pada hari
Artinya kembali mau Yesus tegaskan bahwa kebangkitan itu bukanlah dongeng penghiburan. Karena kebangkitan itu adalah bukti bahwa penebusan itu berhasil, bahwa maut sudah dikalahkan, bahwa ada harapan di balik kematian. Dan inilah pondasi dari kabar baik. Inilah pondasi dari berita Injil. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 17, di mana dia katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, jadi yang harus disaksikan para murid adalah Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi berita tentang pertobatan juga berita tentang pengampunan dosa ini, Bapak Ibu. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan salah satunya tidak boleh dilemahkan. Karena saya mau katakan, Bapak Ibu, pertobatan tanpa pengampunan itu menghasilkan rasa bersalah yang perlahan-lahan menghancurkan jiwa. Pertobatan tanpa pengampunan itu menghasilkan rasa bersalah yang perlahan-lahan menghancurkan jiwa. Kalau pengampunan tanpa pertobatan itu menghasilkan sebuah kenyamanan yang seolah-olah nyaman tapi semu, palsu dan juga berbahaya. Makanya kedua-duanya ini, Bapak Ibu, itu harus berjalan bersama. Ketika pertobatan itu terjadi, maka harus ditindaklanjuti dengan pengampunan, sehingga hidup ini boleh menjadi damai sejahtera. Karena itulah Injil, karena itulah kabar baik yang Yesus mau, supaya orang-orang yang mendengarkan kesaksian para rasul hidup di dalam pertobatan dan hidup di dalam pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah sudah mengampuni, maka sudah seharusnya mendengarkan sabdanya untuk boleh mengampuni sesama. Itulah yang Yesus mau, Bapak Ibu Saudara, supaya dikerjakan oleh para murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah dia membicarakan apa yang harus diberitakan oleh para murid, dia katakan di dalam ayat 47, mulailah dari kota Yerusalem. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari seluruh bacaan kitab Injil ini, kota Yerusalem atau kota Yerusalem ini adalah kota yang paling bermusuhan dengan Tuhan Yesus. Karena di Yerusalem lah, Bapak Ibu, para imam kepala itu bersekongkol, bersepakat untuk menyiksa dan membunuh Yesus. Di Yerusalem juga banyak orang-orang yang berteriak, salibkan Yesus. Di Yerusalem orang berkata, bunuh Yesus. Di Yerusalem orang berkata, salibkan Yesus. Yerusalem adalah kota yang penuh dengan hal-hal yang tidak enak yang dirasakan oleh Yesus. Di sana juga Pilatus mencuci tangannya dan membiarkan ketidakadilan terjadi kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu, Yerusalem kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain pada zaman itu, Yerusalemlah yang tempat pertama kota yang tidak layak untuk menerima kabar keselamatan. Tetapi kenapa Bapak Ibu? Dari balik semua sejarah yang telah terjadi itu, Yesus katakan kepada para murid, kalian mulailah kesaksian itu dari kota Yerusalem. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengatakan mulai dari Yerusalem, ini bukan tentang strategi yang mau dilakukan Yesus. Tapi ketika Yesus katakan mulailah dari Yerusalem, sebenarnya Yesus sedang meletakkan dasar teologi. Dasar teologi yang Yesus sampaikan adalah teologi pengampunan yang radikal, teologi pengampunan yang ekstrem,
Bagaimana Yesus seolah-olah mau katakan bahwa tidak ada satupun manusia yang terlalu berdosa untuk menerima pengampunan, untuk menerima jangkauan keselamatan dari Yesus. Atau tidak ada satu negara pun, atau satu kota pun, atau satu komunitas pun yang terlalu keras untuk ditembus oleh Injil. Bapak Ibu, terkadang Yerusalem itu boleh digambarkan seperti hidup kita. Terkadang kita menyalibkan Yesus kembali. Terkadang kita menolak Yesus kembali lewat tindakan-tindakan kita di dalam hidup ini. Lewat kita tidak menuruti firman-Nya. Lewat kita tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Lewat ketidaksetiaan kita melakukan kebenaran. Di situ sebenarnya kita sudah menjadi Yerusalem yang menolak Yesus. Tapi sebuah berita indah Yesus sampaikan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Dia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita mau datang kepada Dia. Makanya sebelum Yesus naik ke atas surga, Bapak Ibu, kembali Dia ingatkan kepada kita. Kita adalah orang-orang berdosa, tapi karena kematian dan kebangkitannya, Dia melayakkan kita untuk menerima anugerah pengampunan dosa. Kita dilayakkan olehnya dalam konteks hari ini untuk boleh menjadi saksinya. Makanya pada saat ini kita diperlengkapi oleh Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pengutusan ini itu tidak selesai sampai di zaman para rasul. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu, yang percaya kepada Yesus, itu adalah saksi. Bukan karena kita pilih-pilih, tapi karena Yesus yang mengutus kita adalah yang layak dan berkuasa. Jadi identitas kita, Bapak Ibu, saat ini menjadi saksi Yesus. Bukan tergantung seperti apa kita boleh fasih berbicara tentang Injil, tetapi pada seberapa sungguh kita percaya kepada Yesus yang mengutus kita. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita diberitahu kita adalah saksi-saksi Tuhan untuk boleh memberitakan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk bisa diampuni oleh Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di dalam ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang telah dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tetap tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Jadi di sini Bapak Ibu, dalam ayat 49 kita boleh memperhatikan bahwa ada urutan yang sangat penting, di mana Kristus tidak hanya memberi tugas, tetapi Ia juga memberikan janji. Dan janji itu mendahului pelaksanaan tugas. Yesus katakan, tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi. Jadi ini bukan tanda dari keraguan Yesus mau mengutus muridnya. Ini bukan tanda kelemahan dari murid-muridnya. Nah, dululah, bukan. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah hikmat ilahi. Karena tugas yang Yesus berikan menjadi saksi bagi segala bangsa, memberitakan pertobatan dan pengampunan kepada seluruh dunia. Ini adalah tugas yang jauh melebihi kapasitas manusia. 11 orang yang ketakutan di sebuah kota kecil di Timur Tengah tidak akan pernah bisa mengubah dunia dengan ketakutan mereka sendiri. Artinya, dengan kemampuan para murid, dengan pengalaman para murid 3 tahun mengikuti Yesus, itu belum cukup, Bapak. Makanya Yesus berkata, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Artinya, disinilah Roh Kudus, kuasa dari tempat ini. Bukan hanya sekedar semangat kamu melayani, semangat kamu bersaksi, semangat kamu memberitakan Injil, tapi Roh Kudus
Inilah kuasa supernatural yang mengubah orang-orang pengecut menjadi pemberani, yang mengubah 11 orang yang dulunya bersembunyi di balik pintu-pintu yang terkunci menjadi sebuah gerakan yang dalam satu generasi menjangkau seluruh kekaisaran Romawi di kota Yerusalem. Setelah kita memahami ini, Bapak Ibu, dalam hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di dalam buku Katekismus Heidelberg ada itu sebuah pertanyaan. Kalau nggak salah dalam pertanyaan yang ke-44 dikatakan di sana, apa manfaat kenaikan Yesus ke surga bagi kamu? Jadi hari ini saya mau menguraikan ya Bapak. Apa manfaat kenaikan Yesus ke surga bagi kita yang percaya? Pertama, manfaatnya Bapak Ibu, di surga Dia menjadi juru syafaat kita di hadapan Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 34, Yesus berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus Bapak Ibu ketika Dia di surga, manfaatnya yang pertama, Dia menjadi syafaat kita. Dia duduk sebelah kanan Allah, Dia menjadi pembela bagi kita. Bahkan dalam Yohanes 2 ayat 1 Bapak Ibu menyebutnya, Yesuslah yang menjadi pengantara kita. Ini berarti Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke surga itu bukan akhir dari pelayanannya kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah kelanjutan dalam dimensi yang lebih tinggi. Jadi mari kita bayangkan Bapak Ibu, ketika kita memiliki seorang pembela yang paling memahami kondisi kita. Karena Dia sendiri Bapak Ibu pernah hidup menjadi manusia. Dia pernah merasakan lapar, Dia pernah ditolak, Dia pernah lelah, Dia pernah menderita. Dialah yang menjadi pembela kita di surga Bapak Ibu. Artinya, di sini mau diingatkan kepada kita bahwa kita punya orang dalam di surga. Siapa orang dalam kita? Yesus. Dialah yang menjadi pembela. Dialah yang menjadi pengantara kita. Dialah yang menjadi orang dalam bagi kita. Dia menjadi pembela tanpa harus dibayar dengan uang. Dia menjadi pembela dengan darahnya sendiri. Itulah Kristus yang naik ke surga. Dia sedang bekerja untuk kita sekarang, saat ini. Bukan sementara saja, tapi untuk selamanya Dia ada di sana untuk menjadi juru syafaat kita di hadapan Allah. Itu yang pertama. Manfaat yang kedua Bapak Ibu Saudara, daging kita di surga menjadi jaminan bahwa Dia akan menyambut kita. Jadi ini adalah kebenaran yang sering kita lewatkan. Kalau kita perhatikan dalam bacaan ini Bapak Ibu, ketika Yesus berjumpa membekali kembali murid-muridnya, Dia bukan memakai wujud keilahiannya. Karena kalau Dia pakai wujud itu atau wujud roh, tentu saja para murid akan takut, kocar kacir, ada hantu. Tapi Dia saat berjumpa dengan para murid, Dia memakai tubuh kemanusiaan. Dia hadir sebagai manusia seperti 3 tahun bersama dengan para murid-murid. Jadi ketika Yesus naik ke surga Bapak Ibu, Dia naik ke surga dalam tubuh kemanusiaan. Dia tidak melepaskan kemanusiaannya saat naik. Ia adalah manusia yang sejati yang kini duduk di tahta surga. Jadi secara teologi Bapak Ibu, banyak para teolog memikirkan ini, memahami ini, bahwa ketika Yesus naik ke surga dalam tubuh kemanusiaannya, maka ini menjadi sebuah jaminan kita sebagai manusia juga akan bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Karena dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk
menyediakan tempat bagi. Itu manfaatnya yang kedua. Dia ke surga menyediakan tempat bagi kita, supaya kita nantinya pada waktu dia akan menyusul dia menuju surga. Di dalam minggu-minggu Paskah ini Bapak Ibu, Yesus sudah banyak menggambarkan dirinya sebagai gembala yang menuntun di depan, dirinya sebagai pintu di mana lewat dirinya kita boleh masuk kepada Bapa. Bahkan juga dalam firman Tuhan mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kalau tidak melalui dia, kita tidak dapat sampai kepada Bapa." Artinya di sini Bapak Ibu, Yesuslah yang menjadi kepala. Kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kalau kepala itu sudah masuk ke dalam kemuliaan, maka tubuh itu pasti juga akan menyusul. Bukan mungkin Bapak Ibu, bukan kalau kita cukup baik, tapi pasti Bapak Ibu, karena jaminan bukan kesempurnaan kita, tetapi identitas kita sebagai anggota tubuh Kristus yang sudah duduk di surga ini. Ini adalah manfaatnya bagi kita, Bapak. Bahwasanya nanti pada saatnya kita akan ke surga. Kalau kita percaya, kalau kita beriman, kalau kita hidup sesuai yang Tuhan kehendaki, pasti Bapak Ibu, bukan kalau, bukan tidak pasti, tapi pasti nanti kita ke sana. Itu yang harus kita imani. Itulah manfaat yang naik ke surga. Yang ketiga Bapak Ibu, Dia mengutus Roh-Nya kepada kita supaya menjadi jaminan bagi kita. Jadi Roh Kudus itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar hadiah. Ya sudahlah, aku naik ke surga supaya nggak sepi kali hidup kalian. Inilah Roh Kudus untukmu. Jadi tidak sekedar hadiah Roh Kudus itu bagi kita Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu adalah bukti bahwa Kristus yang naik juga masih bekerja Bapak Ibu. Jadi ketika Roh Kudus bergerak dalam hati kita, menghibur kita di tengah duka cita, meyakinkan kita tentang kebenaran firman, memberikan keberanian untuk bersaksi, menghasilkan buah kasih dan damai dalam hidup, itu semua adalah perpanjangan tangan Kristus dari surga. Bahkan juga dalam Kolose 3 ayat 1 mengatakan, Roh itu juga menggerakkan hati kita untuk mencari perkara yang di atas, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Bapak Ibu, orang yang dipenuhi Roh bukan orang yang hidupnya melayang-layang dan tidak realistis. Justru sebaliknya, orang yang dipenuhi Roh adalah orang yang paling tahu apa yang benar-benar bernilai di Allah, dan karena itu ia hidup dengan prioritas yang benar di tengah dunia yang fana ini. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, di dalam katekismus yang disebut dalam pertanyaan 47 mengingatkan kita bahwa meskipun menurut tabiat kemanusiaannya Yesus tidak ada lagi di bumi, tetapi menurut kealahan, kemuliaan dan anugerah dan Roh-Nya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mau diingatkan kepada kita dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini Bapak Ibu, kita bukan yakin piatu rohani yang tinggal sendirian menghadapi dunia yang kejam. Kita bukan tentara yang dikirim untuk berperang tanpa bekal, tetapi kita adalah umat yang dilengkapi dengan penentara yang terus berdoa bagi kita, dengan jaminan tempat yang sudah disediakan bagi kita, dan dengan Roh yang terus bekerja di dalam kita. Jadi ketika firman Tuhan lewat tema Kristus naik kita diperlengkapi, inilah perlengkapan yang diberikan kepada kita Bapak Ibu, di mana Tuhan sudah membuka hati dan pikiran kita, di mana Tuhan sudah memberikan 3 manfaat, di mana Dia harus naik ke surga, dan manfaatnya itu semua untuk kita. Lalu Injil Lukas menutup tulisannya ini dengan sangat istimewa, di mana ketika Yesus mengangkat tangannya dan di tengah berkatnya itu Dia terangkat. Jadi Yesus memberkati bukan saat Dia masih menginjak bumi, Dia memberkati para murid, atau ketika Yesus sudah di atas lalu memberkati para murid menumpangkan tangannya, tidak.
Tapi ketika Yesus mengangkat tangannya, mulai dari bawah sampai dia terangkat ke surga. Artinya Bapak Ibu, berkat Yesus itu tidak berhenti ketika dia naik. Ia naik supaya berkat itu terus mengalir dari tahta yang kekal tanpa henti dan tanpa batas. Dan para murid sujud menyembah, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu terus berada di bait Allah sambil memuliakan Allah. Jadi menyembah, bersukacita dan memuliakan. Mereka bukan nangis, mereka bukan bingung, mereka bukan putus asa, tapi mereka pergi dengan penuh keyakinan karena mereka mengerti kepergian Kristus bukan kehilangan. Itu adalah kemenangan yang mengalir menjadi perlengkapan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini lewat tema ini kita dipanggil untuk menyembah. Karena Yesus yang naik itu layak menerima seluruh hormat dan kepercayaan kita. Bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani. Mari kita dalam hidup ini terus menyembah Tuhan. Lalu bersukacita Bapak Ibu, bukan dengan sukacita yang rendah atau yang gampang, tapi dengan sukacita yang berakar pada keyakinan bahwa perantara kita yaitu Yesus sedang bekerja. Tempat kita sudah disiapkan dan Roh-Nya sudah ada di dalam kita. Lalu melayani dan bersaksi. Kita melayani dan bersaksi Bapak Ibu bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita, tapi dengan kuasa dari tempat tinggi yang sudah Tuhan janjikan dan sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu, Yesus naik ke surga bukan berarti dia pergi dan selesai, tapi Yesus naik itu berarti dia berkuasa di tempat tinggi, dan dari sana dia terus membuka pikiran kita, mengutus kita dan memperlengkapi kita sampai hari ketika dia datang kembali dan semua yang dijanjikan itu digenapi sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini, maka pergilah bukan karena kita siap, tapi karena Dia yang mengutus kita sudah lebih dari cukup. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita untuk boleh berjalan sebagai saksi Kristus di dalam dunia. Tuhan memberkati.